Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali bersama Teddy Channel ya. Hari ini kita akan bereaksi kembali apa-apa yang viral ya di dunia maya gitu. Dan kita akan mempelajari apa dan mengambil hikmah apa yang ada di dalam video tersebut. Tapi sebelumnya saya ucapkan teman-teman, saya doakan selalu sehat, bahagia, rezekinya dapat berlimpah ya. Jangan lupa di like, di subscribe, dan di share ya videonya. Mari kita lanjut. Adakah gerangan? Alamarnya udah pakai aplikasinya digawe biar nggak ribut. Kalau manual itu nanti kalau ke situ nggak diterima bawa pasukan ke kampung. Om Boy, sekarang sini udah berapa yang existing masuk ke aplikasinya digawe? Ya, kalau yang masuk lamaran kita udah ada 8.000 Pak. Kecamatan ini. Oh, kalau kecamatan mungkin sekitar 4.000 Pak. 4.000. Jadi seluruh perempuan yang angkatan kerja 4.000 orang udah masuk semua. Masuk lamarannya sudah. Udah masuk di aplikasi ya. Ya. 4.000 ya. Yang desa ini sudah keambil semua belum? Nah, siapa? Untuk yang desa cek, jangan sampai nanti rame-rame, oh orang sini nggak kebagian kerja. Oh benar Pak. Ini pernyataan kembali PKS pembangkit listrik tenaga sampah di Legok Nangka, Kabupaten Bandung. Jadi nanti wilayah Bandung Raya punya pembangkit listrik tenaga sampah. Nanti yang di sini Bu, yang pabrik-pabrik juga kita harus mulai nyiapin sistem pengelolaan sampahnya agar sampah di pabrik nggak usah diangkut oleh Pemda, tapi dikelola sendiri. Ya. Itu sudah menjadi kewajiban usaha. Oke, tepuk tangan ya. Terima kasih. Ini Bu tantangan. Ya. Terima kasih ya. Semoga cepat terwujud. Ya, terima kasih. Bapak, terima kasih. Terima kasih banyak. Terima kasih ya. Mohon maaf sederhana. Nggak dibikin seremonial. Cepat, nggak banyak sambutan. Terima kasih. Tanda tangan ini pabrik ya. Oke. Tangan ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. PT Preview Internasional diresmikan. Semoga semakin banyak warga Indramayu dan warga Jabar yang bekerja, semakin meningkat produksinya, semakin taat bayar pajaknya, semakin sejahtera lingkungannya. Semoga pabrik ini bisa terus berkiprah dan memperbanyak industri yang ada di Jawa Barat. Amin. Mantap. Oke. Alamarnya udah pakai aplikasi. Ya itu apa namanya, peresmian pabrik sepatu yang ada di Indramayu ya. Sekaligus ada seremonial untuk acara pembangunan pabrik PLTA pembangkit listrik tenaga PLTSA pembangkit listrik tenaga sampah. Jadi nggak banyak seremonial, nggak ada banyak pidato-pidato, pokoknya kerjasama, tanda tangan, beres, langsung jalan, keren. Ah itu lupa, penting acara lah, penting makan hasil mah. Nah. Ini Kak Dedi. Kak Dedi. Kak Dedi. Oh stasiun. Kak Dedi. Saya Bapak Aing. Bapak Aing. Kak Dedi. Kak Dedi. Histeris ya. Kak Dedi, kayak belum. Oh iki. Kak Dedi. Oh iki. Aing geus lancar ngomong Sundanya nya. Fans nah Pak Didi ya. Alhamdulillah ketemu di stasiun. Bapak Aing asli dari Bapak Aing. Bapak Aing. Ini asli Bandung ini, Mbaknya ini. Asli Bandung juga, Mbak. Oh, ini Kak Dedi. Ya. Itu pertemuan nanti dari duga-duga ya ketemu di stasiun ya, orang yang banyak sekali yang fans meskipun bukan orang Sunda gitu. Ini luar biasa ya. Alhamdulillah lah. Oke, next ya.
Di mana ini? Deddy Mulyadi kunjungi keluarga korban tragedi kesenian Singa Alan di Desa Pagaden, Sumedang. Oh, Masya Allah, Pak tadi. Insya Allahnya. Ya, beberapa hari yang lalu tuh ada kejadian insiden yang sisingaan. Jadi salah satu warga sini itu menjadi korbannya gitu ya. Jadi Pak Deddy Mulyadi itu datang sengaja ke situ untuk takziah ya. Dan bertemu dengan keluarganya, mungkin takziah kan udah nggak ada nih ya, korbannya, tapi mendatangi keluarga korban untuk berbelasungkawa sekaligus memberikan santunan. Bila mantap ya. Ya, semoga keluarganya diberikan kesabaran, terus memberikan tempat yang terbaik buat korban, ya, terus anak-anaknya juga, insya Allah lah berikan rezeki ya, karena ayahnya udah nggak ada. Amin ya Pak. Amin. Oke, next. Ternyata ada satu momen menarik sebelum kasus kepala BGN mencuat ke publik. Ia pernah bertemu dengan Deddy Mulyadi. Dalam pertemuan itu, KDM memberikan pesan singkat namun penuh makna. Di situ kepala BGN hanya menunduk, seolah memahami ada sesuatu yang salah pada dirinya. Makan berbiji gratis, bukan sakit biji gratis. Itu yang paling penting. Karena ibu niatnya harus ikhlas demi kepentingan negara. Kita tahu bagaimana keikhlasan Pak Prabowo sebagai seorang pemimpin, sebagai orang presiden ikhlas untuk kepentingan bangsa ini. Maka program dia harus dijalani oleh sikap yang mulia, oleh perilaku yang mulia, di mana siapapun yang menyelenggarakannya tidak boleh dalam pikirannya dan yang lain di luar kuliah. Orang yang di otaknya Ini beberapa hari ini memang lagi rame ya, santer bahwa kepala BGN ini memang ditangkap ya karena kasus korupsi, dan ini rasanya kena sentil ya. Tapi ya namanya udah berjalan gitu ya, meskipun disentil juga susah untuk berhentinya karena udah terjadi mungkin ya. Semoga penggantinya mendapatkan yang paling baik lah ya. Oke, next. Kan aing mah disebut gubernur lambe turage. Nu penting mah naon nu dijanjikeun ka rakyat diwujudkeun. Betul. Terus mere rupa-rupa gelar ka aing gubernur konten. Bae jadi gubernur konten. Iya. Bae lumayan Baik. boga TikTok sorangan teu kudu ngulikeun ka batur. Aing mah teu kudu ngulikeun, teu kudu make konsultan ku sorangan we. Sia teh mal manggih gubernur model kieu. Iya. Ya, kita sebenarnya orang Jawa Barat tuh harus bersyukur ya kalau memiliki gubernur seperti Pak Deddy Mulyadi sebenarnya, karena salah satunya untuk saat ini adalah mau nggak mau udah dunia digital gitu. Segala sesuatunya harus mengikuti perkembangan zaman, dan beliau ini mengikuti banget dengan caranya dunia digital. Beliau memiliki konten-konten baik di YouTube baik di TikTok gitu ya. Dengan demikian kan jadinya terbuka ini, oh yang ini gitu kan, termasuk ke masyarakat Jawa Barat yang
sama Pak Deddy Mulyadi sendiri dipersilakan. Jadi kalau ada sesuatu silakan blow up ke media, bikin konten sehingga lebih cepat gitu untuk mengetahuinya ketimbang memang seperti contoh lah jalan nih kan daerah desa terpencil gitu kan kalau misalkan mengandalkan para petugas maka perlu waktu lagi perlu orang lagi gitu kan. Sementara dengan seperti itu masyarakatnya cukup memberikan apa membuat video upload di sosmed nah langsung ketahuan gitu kan dengan cara seperti itu dan selain itu juga kelebihannya dengan hasilnya ini video itu nggak sungkan-sungkan itu membantu gitu ya membantu masyarakat memberikan apa namanya penghasilannya untuk bisa bermanfaat buat orang lain. Jadi dari rakyat untuk rakyat juga. Ya keren, patut untuk dicontoh buat kita ya. Oke next. Niatnya cuman mau main bola bersama teman-teman, tapi hari itu menjadi hari terakhir kaki bocah ini bisa berdiri tegak di atas tanah. Akibat satu kejadian sepele di area persawahan 4 tahun yang lalu, seorang anak bernama Dede Anwar kini harus menghabiskan masa kecilnya dengan cara yang sangat memilukan. Saat rombongan relawan datang berkunjung, mereka menemukan Anwar sedang duduk sendirian di dalam rumah yang kondisinya sangat berantakan. Tidak ada tanda-tanda keberadaan orang tua di sekitarnya, dan yang membuat semua orang terkejut adalah cara anak ini bertahan hidup di tengah keterbatasan fisiknya yang luar biasa. Penonton bahkan akan dibuat tidak percaya saat mengetahui apa yang dia konsumsi setiap pagi tanpa bantuan siapapun. Anwar Gak bisa saat ini jalan. sejak usia 11 tahun. Dia adalah sosok anak yang sebenarnya sangat tampan, berwajah bersih, dan memiliki kemampuan bicara yang sangat lancar, bahkan cenderung cerdas untuk anak seusianya. Nah, namun nasib baik sedang tidak berpihak padanya. Sejak usia 7 tahun, tepatnya saat dia masih duduk di bangku kelas 1 sekolah dasar, sebuah kecelakaan kecil mengubah seluruh garis hidupnya. Ketika sedang asik bermain bola di sawah yang berlumpur, Anwar tiba-tiba terpeleset dan jatuh terduduk. Bagian pinggul dan pantatnya menghantam tanah dengan keras yang belakangan diketahui memicu terjadinya kondisi urat kejepit yang sangat parah. Sayangnya karena keterbatasan biaya dan pengetahuan kedua orang tuanya, Anwar tidak langsung dibawa ke rumah sakit atau dokter spesialis. Dia justru dibawa ke tukang urut tradisional yang sayangnya tidak membuat kondisinya membaik, melainkan justru memperparah keadaan hingga kedua kakinya benar-benar lumpuh total. Kalau kamu peduli dengan nasib anak-anak yang berjuang di tengah keterbatasan fisik seperti ini, follow dulu karena bagian berikutnya akan memperlihatkan sebuah keteguhan hati yang luar biasa. Setiap hari Anwar harus ditinggal sendirian di rumah. Ayahnya pergi ke hutan untuk berkebun dan mencari nafkah dengan menjadi kuli membelah batu, yang tangannya sendiri pun sempat mengalami salah urat akibat pekerjaan berat itu. Sementara ibunya harus pergi ke pasar sejak pagi buta untuk bekerja demi bisa membeli beberapa kilogram beras. Karena itulah rumah mereka sering terlihat tidak terurus, bukan karena malas, melainkan karena seluruh waktu orang tuanya habis terkuras di luar rumah demi mencari sesuap nasi. Disinilah letak kemandirian Anwar yang membuat hati siapa saja terenyuh. Saat perutnya terasa lapar di pagi hari, Anwar tidak menangis atau meratapi nasibnya. Dengan menggunakan kedua tangannya yang kuat, dia menyeret tubuhnya di atas lantai menuju ke dapur. Anwar terbiasa memasak mie instan sendiri di atas kompor dengan merebusnya menggunakan air seadanya. Sebuah pemandangan yang sangat kontras di mana seorang anak yang lumpuh total harus mengurus dirinya sendiri tanpa ada satupun orang dewasa di dekatnya. Namun di tengah semua kepiluan itu ada satu hal ganjil yang menarik perhatian para relawan yang datang. Di leher Anwar melingkar sebuah kalung kain misterius berwarna gelap yang tampak sangat lusuh. Saat ditanya dengan polosnya, Anwar menceritakan kalau kalung itu diberikan oleh seorang tukang urut tradisional dari daerah lain setelah dia mengalami kelumpuhan. Alasan pemberian kalung itu sangat mengejutkan, yaitu sebagai jimat magis agar Anwar tidak lagi terserang penyakit demam panas yang sering melandanya setelah kecelakaan tersebut. Sebuah bukti nyata bagaimana mitos dan pengobatan yang salah masih membayangi kehidupan keluarga kecil ini di tengah penderitaan fisik yang nyata. Meskipun sudah 4 tahun tidak pernah lagi menginjakkan kaki di sekolah, Anwar terbukti tidak kehilangan kecerdasannya. Dia masih bisa mengeja huruf dan membaca meskipun dengan terbata-bata.
Saat ditanya apakah dia ingin sembuh, air mukanya langsung berubah penuh harap dan dengan tegas mengatakan bahwa dia sangat ingin bisa berdiri lagi agar bisa belajar dan mengejar cita-citanya yang sempat terhenti di kelas 1 sekolah. Melihat kondisi yang begitu memprihatinkan, ini titik terang akhirnya datang. Anwar langsung dipersiapkan untuk dibawa berobat ke fasilitas medis yang lebih layak tanpa perlu memikirkan biaya sepeser pun karena seluruh akomodasi dan perawatan akan ditanggung sepenuhnya oleh pihak relawan. Kini perjalanan panjang Anwar untuk bisa kembali berjalan telah dimulai dan dia membutuhkan banyak dukungan moral dari kita semua. Menurut kalian apa tindakan pertama yang harus kita lakukan untuk memastikan anak-anak di pelosok seperti Anwar tidak lagi menjadi korban dari kesalahan penanganan medis tradisional? Tulis pendapat kalian di kolom komentar agar kita bisa mengawal kesembuhan Anwar bersama-sama. Niatnya cuman mau main bola bersama teman-teman. Ya, luar biasa ya, usia 11 tahun, kondisinya ya, mohon maaf nih, kakinya tidak bisa digunakan karena awalnya sakit. Kejepit urat itu luar biasa. Saya sendiri pernah mengalami dan saya salut ya dengan kabar ini. Orang tuanya siang tidak ada, dua-duanya, tapi dia bisa mengurus sendiri. Yang kita kadang-kadang orang dewasa mungkin dengan kondisi seperti itu pasti frustasi sekali. Dan beruntung nih Pak Deddy bisa ke situ, datang bersama relawan yang lain. Ya, kita doakan Anwar cepat sembuh, sehat lagi, sehat lagi, bisa sekolah lagi, kelak menjadi anak yang hebat ya, bisa berjalan lagi dan bisa berkarya lagi. Luar biasa. Ya, mungkin teman-teman ini sekaligus dari video yang terakhir ya. Terima kasih sudah menonton hingga saat ini. Saya ucapkan terima kasih, bahagia selalu dan tetap sehat selalu ya. Jangan lupa di like dan di subscribe channel ini untuk bisa bertumbuh menjadi lebih baik lagi ya. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang tepat dan mungkin suaranya masih kurang bagus ya. Mohon dukungannya dan modalnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.